Bang, aku benci banget sama si Fulan tuh. Loh, kenapa? Orangnya ngeselin. Udah gitu suka ngomong kasar, suka melaga orang. Pokoknya aku benci lah tuh. Dari ujung rambut sampai ujung sendalnya. Sendalnya juga ikutan salah ya. Salah apa dia? Ya sandalnya suruh siapa lengket di kakinya. Hahaha. Nah, ini masalahnya. Dalam Islam kita diajarkan adil. Yang dibenci itu perbuatannya, bukan asal membenci zat orangnya. Loh, memang beda bang? Iya beda jauh lah. Kalau orangnya masih muslim, masih punya iman, masih bisa bertaubat, hari ini dia kasar, besok bisa jadi lebih soleh daripada kita. Waduh, jangan-jangan nanti dia masuk surga duluan, aku masih sibuk update status, aku nggak akan maafin dia. Nah, jangan sampai begitu, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Artinya, kebencian pribadi kepada sesama muslim itu dilarang, haram. Terus bang, kalau dia memang suka berbuat salah, gimana? Bencilah kemaksiatan dan bencilah sifat buruknya. Tetapi tetap berharap Allah akan memperbaikinya. Karena kalau kita doakan orang lain itu kebaikan, otomatis doa itu akan balik ke diri kita sendiri. Lihat doa Nabi SAW ketika disakiti kaumnya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak mengetahui. Padahal beliau dilempari batu sampai berdarah. Tapi beliau tidak berkata, ya Allah, hancurkan mereka semua. Kalau aku dilempari batu kayak gitu, ya doaku, ya Allah, lempar balik pakai meteor. Para ulama menjelaskan, cinta dan benci harus karena Allah. Imam Nawawi rahimahullah pernah menjelaskan bahwa larangan saling membenci maksudnya adalah kebencian yang menyebabkan permusuhan dan memutus hubungan tanpa alasan syar'i. Sedangkan membenci kemaksiatan dan keburukan karena Allah itu dibolehkan, bahkan termasuk bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Membenci kemungkaran dengan hati adalah bagian dari iman. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seorang mukmin dicintai sesuai kadar imannya dan dibenci sesuai kadar maksiat yang ada padanya. Artinya, satu orang bisa memiliki dua sisi, yaitu dicintai karena imannya atau dibenci perbuatan buruknya. Jadi si Fulan itu bukan orang yang dibenci ya bang, tapi sifatnya ya bang. Betul, misalnya dia rajin sholat tapi lisannya masih suka menyakiti orang. Kita mencintai ketaatannya dan membenci pula keburukan lisannya. Berarti mulai sekarang aku harus belajar membenci dosanya, bukan membenci orangnya. Iya, karena bisa jadi orang yang hari ini kita benci, besok Allah angkat derajatnya dengan taubat. Sedangkan kita yang sibuk membenci, malah terjatuh dalam keadaan dosa kebencian. Oke lah, mulai sekarang aku gak akan bilang aku benci orangnya. Terus, aku benci sifat buruknya. Tapi kalau dia traktir bakso, insya Allah aku siap memaafkan. Itu namanya bukan ikhlas, tapi lapar.